قل Baik, kita lihat perkataan Jabir. Untuk orang yang tadi perkataan Jabir, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan atau dalam suatu pasukan tempur. Ketika itu karena awan gelap. Awan gelap berarti nggak bisa lihat arah. Juga di situ tidak ada arah yang membantu. Mau lihat matahari nggak bisa berarti karena awan itu gelap. Maka orang-orang ketika itu arahnya kemana-mana sholat. Ada yang sholat arah ini, ada yang sholat arah itu, sampai supaya nanti membuktikan dibuatkanlah tanda dulu. Dibuatkan tanda, nanti tinggal pastikan nanti besok harinya. Ternyata ketika dipastikan tidak tepat arah kiblat yang ditentukan kemarin. Yang arah kiblat yang ditentukan sebelumnya tidak tepat. Maka ketika itu lapor pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu tidak menyuruh sholatnya itu diulangi. Maka ada kesimpulan dari hadis ini yang bisa kita ambil. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis Jabir tadi, kalau orang sudah mencari arah kiblat, namun tidak mendapatkan arah yang tepat, tidak mendapatkan arah yang tepat, maka sholatnya tidak perlu diulangi. Maka sholatnya tidak perlu diulangi, walaupun salah. Walaupun salah tadi ya, arah kiblatnya salah. Juga kesimpulannya dari hadis ini, kata para ulama, menghadap kiblat itu wajib. Menghadap kiblat itu wajib. Namun jadi gugur kewajibannya, ketika sudah berusaha mencari arah kiblat tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi perkataan Syekh Albani berikutnya. Nabi SAW pernah sholat menghadap Baitul Maqdis, sedangkan arah Ka'bah ada di depan beliau. Hal ini terjadi sebelum turunnya firman Allah, kami telah melihat kamu menengadah kepalamu ke langit, kami palingkan wajah, kami kepalingkan kamu ke kiblat yang kamu inginkan. Oleh karena itu hadapkanlah wajahmu ke sebagian arah Masjidil Haram. Lihat, awalnya dulu menghadap Baitul Maqdis. Namun ini Ka'bah ada di depan beliau. Namun beliau ngadap ke utara sana ke Baitul Maqdis. Padahal Ka'bah sudah di depan. Karena memang ketika itu manut pada perintah atau manut pada dalil. Ini sebelum turun ayat yang memerintahkan untuk menghadap Masjidil Haram yang dibacakan di sini kalau footnote 12 Al-Baqarah ayat 144. Berarti kesimpulannya dari perkataan beliau ini ada faedah yang bisa kita ambil juga. Menghadap Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah. Menghadap Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah. Namun karena manut atau patuh pada dalil. Namun karena manut atau patuh pada dalil.
Jadi kan ada orang-orang yang isukan atau berikan syubhat-syubhat atau berikan pendapat-pendapat kalau orang muslim itu menyembah Ka'bah. Kita tidak menyembah Ka'bah. Buktinya Ka'bah ada di depan, tetap ada Baitul Maqdis yang ada di utara. Anda menyembah Ka'bah, harusnya Ka'bah disembah ketika itu. Hadap ke Ka'bah, nyembah Ka'bah. Namun ini karena perintah Allah, Allah masih menyuruh menghadap ke Baitul Maqdis sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 144 ini. Menunjukkan kita tidak menyembah Ka'bah. Namun kita menurut pada dalil menghadapkan arah kita ketika sholat itu ke arah Ka'bah tadi, tidak menyembah. Jadi ini untuk membantah syubhat orang-orang liberal dan orang-orang yang benci pada Islam yang mengatakan orang muslim itu menyembah Ka'bah. Buktinya Ka'bah ada di depan, diperintah ngadap Baitul Maqdis sebelum turun Al-Baqarah ayat 144. Kemudian baca lagi. Setelah ayat ini turun, setelah ayat ini turun, beliau salat menghadap Ka'bah. Pada waktu salat subuh, kaum muslim yang tinggal di Kuba kedatangan seorang utusan Rasulullah SAW untuk menyampaikan berita. Ujarnya, sesungguhnya semalam Rasulullah SAW telah mendapat wahyu. Beliau disuruh menghadap Ka'bah. Oleh karena itu hendaklah kalian menghadap ke sana. Pada saat itu mereka tengah menghadap ke Syam atau Baitul Maqdis. Ke Syam itu berarti ngadap utara, ya, ngadap utara. Terus mereka lalu berputar. Imam mereka memutar haluan sehingga ia mengimami mereka dengan menghadap kiblat. Jadi langsung putar haluan utara. Kalau ini di Kuba berarti di Madinah langsung ngadap selatan. Berarti putar 180 derajat. Utara mutar hadap selatan. Jadi kita sholat sini utara langsung hadap selatan. Di sini dikatakan pada saat itu mereka tengah menghadap ke Syam. Mereka lalu berputar, imam mereka memutar haluan sehingga ia mengimami mereka dengan menghadap kiblat. Nah, kesimpulannya dari kalimat ini, ya, kesimpulannya dari kalimat ini yang bisa kita ambil, menghadap kiblat itu wajib. Karena di tengah sholat perintah menghadap Ka'bah itu turun. Karena ini di tengah sholat, ya, di tengah sholat perintah menghadap Ka'bah itu turun. Lantas arah diubah dari utara ke selatan. Lantas arah diubah dari utara ke selatan. Berarti menunjukkan wajib. Kalau tahu di tengah sholat kiblat kita salah, maka harus mutar. Contoh, kita ngadap sholat sekarang, cari-cari akhirnya ngadap selatan. Terus ada jamaah yang datang beritahu, Pak, jenengan salah, barat itu sini. Tengah sholat dengar seperti itu, langsung arahkan. Ini selatan, langsung geser. Berarti 90 derajat. Selatan langsung geser 90 derajat. Di tengah sholat dia ubah. Ya, di tengah sholat dia ubah. Juga kesimpulannya di sini, ini gerak atau tidak? Gerak atau tidak? Gerak. Namun geraknya butuh, ya. Maka catat lagi kesimpulan berikutnya, bergerak tambahan dalam sholat boleh. Jika ada kebutuhan untuk gerak. Jika ada kebutuhan untuk gerak. Jadi dia bergerak dari utara ke selatan karena butuh ini. Di tengah-tengah sholat baru tahu arah kiblatnya diubah. Maka gerak ketika tadi, muter. Boleh. Sama seperti kalau kita mematikan HP, HP-nya dering, berbunyi ketika sholat. Bergerak memang. Namun ini gerakan yang boleh. Baik. Sekarang lihat masalah berikutnya, persiapan sholat lagi, berdiri. Ya, persiapan sholat lagi kita berdiri. Nomor 2. Berdiri. Rasulullah melakukan sholat fardu atau sunnah dengan berdiri karena memenuhi perintah Allah dalam Quran
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, berdirilah kamu dengan tenang karena Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian dengan tenang menghadap Allah. Maka perintah dari kumu itu perintah yang artinya berdiri. Kumu itu berdiri. Sama seperti kata qiyam ini sama seperti ketika perintah atau penyebutan dalam surat Jumu'ah ketika Allah itu menyebutkan tentang imam yang ditinggalkan ketika ada yang melihat ada barang dagangan itu yang datang. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaqtu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Kan imam yang dalam keadaan berdiri. Maksudnya khatib yang dalam keadaan berdiri. Maka dari ayat ini disimpulkan imam itu ketika berkhutbah itu adalah dalam keadaan berdiri, tidak boleh duduk. Maka qiyam itu artinya berdiri. Maka sama dengan ayat ini juga, perintah sholat itu kita lakukan dengan berdiri pertama kali. Terus, apabila berpergian, beliau SAW melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya. Terus, beliau mengajarkan kepada umatnya agar melakukan sholat khauf dengan berjalan kaki atau berkendara seperti tersebut di atas. Hal ini disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan berdirilah dengan tenang karena Allah. Jika kamu dalam ketakutan, sholatlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Jika kamu dalam keadaan aman, ingatlah kepada Allah dengan cara yang telah diajarkan kepada kamu, yang mana sebelumnya kamu tidak mengetahui cara tersebut. Jadi di sini diperintahkan sholat berdiri. Jika kamu dalam keadaan khauf, takut, sholatlah dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan. Jadi jalan kaki diperintahkan. Ini sholat khauf yang tadi malam kita bahas. Apa sholat khauf? Sholat dalam keadaan genting. Maka kalau keadaan genting boleh sambil jalan sholatnya. Lagi perang dia pegang senjata sambil jalan sholat. Yang tadi malam saya contohkan, lagi berkobar api misalnya, waktu sholat mepet, dia tetap sholat tepat waktu, namun sholatnya sambil jalan. Ya rukuknya sambil jalan, sujudnya sambil jalan. Pokoknya dia lakukan seperti itu. Juga di sini sambil berkendaraan. Dibacakan lagi. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah sholat dengan duduk ketika sedang sakit menjelang wafatnya. Nabi SAW sholat sambil duduk di sini. Terus beliau SAW juga pernah melakukan sholat dengan duduk ketika sakit. Akan tetapi orang-orang sholat dengan berdiri di belakang beliau. Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Lalu mereka duduk. Setelah sholat beliau bersabda, tadi kamu sekalian hampir saja melakukan perbuatan yang dilakukan bangsa Parsi dan Rom. Mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka, sedangkan raja-raja itu duduk. Janganlah kamu melakukan hal itu. Seorang imam sholat dijadikan sebagai panutan. Jika dia ruku, hendaklah kalian ruku. Jika dia bangkit dari ruku, hendaklah kalian bangkit dari ruku. Jika dia sholat dengan duduk, hendaklah kalian sholat dengan duduk semuanya. Taib. Di sini lihat dari pembahasan tadi, dalil-dalil yang ada menunjukkan perintah untuk berdiri. Namun ketika tidak mampu berdiri, maka beralih sholatnya sambil duduk. Termasuk di sini dijelaskan ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit, beliau itu sholat sambil duduk. Namun ingat di sini Nabi tegur di sini, orang-orang itu sholat dengan berdiri di belakang beliau. Jadi Nabi duduk karena sakit ya. Nabi SAW sholat duduk. Kemudian orang-orang di belakang beliau itu sholat dalam keadaan berdiri. Beliau tegur. Beliau katakan, kalian sudah melakukan seperti, hampir-hampir melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Parsi dan Rom. Mereka gimana? Mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka. Rajanya duduk. Mereka itu berdiri. Rajanya ketika itu duduk. Mereka itu berdiri. Kenapa demikian? Ini tidak boleh. Ini raja duduk, mereka berdiri. Tanda bahwasanya terlalu mengagungkan berlebihan. Ini salah satu yang dibahas oleh pembahasan oleh para ulama. Mereka katakan bahwasanya kalau kita itu duduk kemudian ada asalnya. Ini sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah kita ini sebenarnya meniru. Asalnya kalau ada tamu itu masuk, ada raja masuk, ada presiden itu masuk, ya, maka yang posisi seperti itu harusnya seperti itu saja. Biasanya kalau di tengah-tengah kita ada presiden masuk langsung, ayo berdiri semuanya.
Nah, ini sebenarnya meniru dari bangsa Rum dan bangsa Persia tadi. Ya, bangsa Rum dan bangsa Persia tadi. Ini penghormatan yang terlalu berlebihan kalau menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak inginkan seperti itu. Untuk masalah sholat, kalau Nabi SAW duduk sejak awal, yang Nabi inginkan para sahabat di belakang juga duduk sejak awal. Ya, karena Nabi SAW duduk karena sakit ini, walaupun sahabat nggak sakit juga duduk di belakang. Karena kalau berdiri terlalu menghormati secara berlebihan. Ya, terlalu menghormati secara berlebihan. Jadi Nabi SAW itu sifatnya tawaduk memang. Beliau itu terlalu merendah. Walaupun beliau itu seorang nabi, kalau beliau duduk ya sudah itu duduk juga. Gak boleh ini beliau duduk, yang itu berdiri. Tanda ini menghormati Nabi SAW sekali berlebihan. Namun kan kalau di tengah-tengah kita seperti itu, termasuk pada kiai juga sama seperti itu. Ya, diajarkan untuk menghormati itu jangan terlalu berlebihan. Sudah diajarkan seperti itu. Nah, kesimpulannya untuk sholat kalau imam itu duduk dirinci jadi dua. Kalau sholat imam itu duduk, ada dua rincian. Yang pertama di sini, kalau imam duduk dari awal, maka makmum juga duduk dari awal. Kalau imam duduk dari awal, maka makmum juga duduk dari awal. Kemudian yang kedua, jika awalnya imam berdiri, itu berdiri, lalu duduk di tengah-tengah sholat, karena sakit misalnya ya, lalu duduk di tengah-tengah sholat, maka maka makmum sejak awal tetap berdiri. Maka makmum sejak awal tetap berdiri. Jadi dua tadi ya. Jadi kalau imam sudah duduk dari awal, Nabi tadi kan contohkan, makmum juga duduk. Namun kalau imam itu berdiri awalnya, dia sudah berdiri. Namun tengah-tengah sholat gak mampu, gak kuat, imam duduk, maka makmum tidak perlu ikut duduk. Ya, makmum ketika itu tidak perlu ikut duduk. Prakteknya ada dalam hadis seperti itu yang kedua. Nah, kalau pembahasan halaman 88 itu tentang sholat dengan duduk bagi orang sakit. Insya Allah kita bahas nanti malam ba'da tarawih. Ada pertanyaan? Saat pemberangkatan jenazah, dia mau ikuti atau cuma menghormati? Nah, nanti masuk ini mengikuti Persia dan Rom di sini. Sebenarnya tetap dulu, kecuali dia ikut mau ngiringi jenazah sampai kuburan, dia ikut berdiri untuk mengikuti tadi, atau dia mengikuti bubar barengan, tergantung niatan. Ada yang niatannya untuk menghormati, ya. Ada yang niatannya untuk mengikuti. Dia mau ngiringi jenazah sampai ke kuburan. Ada lagi, Pak Parjo? Minta yang saya tanyakan tadi ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat sekitar 144. Apakah itu kita teruskan? Misalkan itu kita teruskan, nanti selesai sholat kita sujud sahwi bisa? Tidak. Sujud sahwi tadi pertanyaannya, kita lagi sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian di tengah-tengah sholat kan perintah untuk menghadap Ka'bah itu turun. Boleh nggak kita tetap lanjutkan sholat, tidak muter arah tadi, nanti di akhir sholat baru sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada kalau ada penambahan, ada pengurangan atau lupa. Kalau ini masalah syarat. Sama seperti jenengan ketika di tengah-tengah sholat sarungnya ini melorot ke bawah, maka harus diangkat sarung tadi. Kalau nggak sengaja kan tadi turun,
maka diangkat sarung tadi. Nggak bisa, sudahlah saya biarin saja sarung saya turun. Nanti di akhir sholat baru saya tutup dengan sujud sahwi. Oh, nggak bisa. Sama misalnya juga, ini syarat juga nih, wudu. Saya kentut tengah sholat. Sudahlah lanjut aja, sudahlah lanjut. Nanti saja saya tutup dengan sujud sahwi. Oh, nggak bisa. Sujud sahwi bukan tempatnya di situ. Ya, karena sujud sahwi itu kaitannya dengan rukun. Kalau ini ya rukun atau kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah abad. Sujud sahwi itu kaitannya dengan rukun atau sunnah abad tadi. Namun kalau ini kaitannya dengan syarat. Ya, syarat. Wudu tadi batal tengah sholat, ya dia harus wudu lagi. Kalau ini kan arahnya masih bisa diubah, masih bisa lanjut sholat. Kalau ini enggak, sholatnya selesai dianggap batal. Berarti ambil wudu lagi, lanjut sholat lagi dari awal lagi. Sehingga kasusnya berbeda. Ada lagi? Yang kedua, Nah. tadi imam dalam keadaan awalnya berdiri, kemudian di tengah-tengah dia duduk. Sedangkan tadi menerangkan tadi yang makmum boleh berdiri. Nah, sekarang misalkan kita tetap mengikuti duduk bagaimana? Wallahu alam, tidak batal sholatnya, tetap sah. Afdalnya seperti itu. Baik. Ada lagi? Misal di dalam kendaraan terus ditakutkan katakanlah untuk sholat asar tidak nyampe. Untuk sholat asar dia khawatirkan nggak nyampe. Nyampe sampai tempat katakanlah di hotel. Nah terus dia. Oh iya, misalnya sini jam 4 kita perkirakan nanti nyampe, tapi kok nggak nyampe gitu ya. Kita di kendaraan sekarang. Ya. Ya. Terus kita sholat di dalam kendaraan tersebut. Nah pada akhirnya sampai di hotel masih ada waktu sebentar untuk ada waktu untuk sholat asar. Baiknya diulangi atau tidak? Ternyata sampai hotel waktu asar masih ada. Tidak perlu diulangi. Ya, zon kita tadi sangkaan kita sudah cukup. Wah, saya hitung-hitung ini nggak nyampe. Ternyata nyampe juga. Ya sudah, sholat tadi tidak jadi batal. Kalau diulangi itu hukumnya gimana? Tidak perlu. Sama seperti orang sudah jamak sholat ketika hujan turun. Maghrib Isya. Maghrib Isya dia majukan di waktu maghrib. Ternyata setelah selesai sholat hujan itu sudah reda, sudah selesai. Ya sudah jamak, nggak perlu lagi nanti ketemu waktu Isya ulangi lagi waktu Isya. Tidak. Kasusnya sama seperti itu. Kalau pada waktu itu tidak tahu arah, kemudian tidak sholat, setelah itu selesai sholatnya kemudian diingatkan oleh penduduk situ yang sudah mengerti atau sudah mengetahui arahnya. Tadi itu Bapak sholatnya menghadap selatan, itu ya betul itu ke sana. Nah, dirinci jadi dua. Kalau dia sudah cari-cari, nggak ada yang bantu-bantu untuk memberikan arah dan keadaan gelap sekali. Ini darurat sekali. Sudah cari-cari kok nggak ada. Ini nggak ada yang beritahu juga. Dia sholat, maka sholatnya itu sah. Alias tadi menghadap kiblatnya jadi gugur. Namun kalau dia nggak mau cari, sudahlah saya yakin ini ngadap kiblat. Ternyata dari selesai sholat baru diberitahu, Pak jenengan tadi sholatnya itu ngadap selatan. Oh berarti kalau keadaan yang kedua seperti ini sholatnya harus diulang. Karena dia nggak mau cari arah kiblat tadi. Kalau ini kan tadi sudah cari-cari nih, keadaan sudah nggak mungkin, gelap. Oh nggak ada angin juga yang berarti mau perkirakan juga gimana, matahari nggak ada. Tanya-tanya orang nggak bisa sholat. Sudah berusaha mati-matian, mau suruh ulangi berat ini kalau seperti ini. Namun kalau tadi salahnya karena nggak mau cari arah kiblat. Maka kalau yang ini sholatnya diulangi. Tetapi kalau di situ orang itu dalam keadaan tidak tahu kiblat itu. Iya harus tanya dulu. Cari tahu, bisa tahu dari arah angin, bisa tahu dari arah matahari, atau tanya pada orang setempat. Kalau seperti itu dia sepertinya tidak tahu dan tidak mau cari tahu. Harus cari tahu dulu. Ya. Tentang kunut. Ya. Kunut apa? Enggak, ceritanya begini. Di belakang imam yang sholat itu kan boleh kunut, boleh enggak. Nah ini ceritanya itu yang di depan itu tidak kunut. Nah makmumnya itu kunut sendiri. Yo nggak bisa. Dia imamnya orang kunut, makmumnya kunut sendiri. Yo ngeyel namanya manut ini makmumnya. Artinya sholatnya batal atau? Tadi lihat Nabi SAW itu duduk itu harus
duduk juga kan, manut pada imam. Satu. Yang kedua, kalau dia ini pelanggaran berarti dia tanpa gerakan menyelisih imam nih. Namun kalau mau bilang batal nggak batal. Tapi kok dia telat dari rukun nanti? Pengalaman saya. Kalau dia telat dari 2 rukun batal. Gara-gara dia kunut sendiri kan, akhirnya kan telat dari sujud, bisa duduk antara 2 sujud kan? Iya kan? 2 rukun ketinggalan sudah batal sholatnya. Ya, 2 rukun ketinggalan ini kan, imamnya sudah sujud duluan. Terus duduk antara 2 sujud, baru dia dapat itu. Jadi kan dia kejar kan 2 rukun ini, tertinggal dari 2 rukun batal sholat. Kecuali kalau dia masih 1 rukun ini masih dapat sujud, sah. Tapi yang jelas itu menyelisih. Ya, ini baru aneh ini kasus baru. Biasanya yang saya tahu kalau dia itu punya prinsip kayak gitu, bar sholat dia sujud sawi sendiri. Namun ini aneh nih, ya. Dia biasanya sujud sawi sendiri. Saya sujud sahwi gitu. Sujud sawi. Kenapa sujud sawi? Karena meninggalkan sunnah abad. Karena dalam mazhab Syafi'i itu dikenal dengan sunnah abad. Kunut subuh itu dikenal dengan sunnah abad. Kalau ditinggalkan sujud sahwi. Namun kalau tidak sujud sawi dalam mazhab Syafi'i sunnah. Ya taruhlah dia tetap milih sujud sawi tadi nggih. Nah, namun yang jelas dalam kasus ini dia harus manut pada imam. Masalah sujud sawi dia terserah dia. Namun yang jelas tidak perlu sujud sawi juga. Ketika kita baca Al-Fatihah itu imam ternyata terlalu cepat ke rukun selanjutnya. Nah, ini berarti sholat sir. Ya, itu kita baca Al-Fatihah itu biasanya tuh dengan pelan gitu, yang dengan apa istilahnya tenang gitu. Tapi ternyata imamnya sudah roko. Kita tetap selesaikan. Kalau imamnya itu kecepatannya wajar, berarti jenengan putus sholat kemudian langsung roko. Maksudnya putus Al-Fatihah tadi langsung roko, ikuti imam. Tapi kalau tidak diputus, ketika mau rukuk ternyata kepasan imamnya bangkit saking rukuk. Iya, dari rukuk. Jenengan masalah dalam sholat. Memang manut imam. Batal atau gimana? Tertinggal 2 rukun batal. Namun kalau tadi belum, dia baru mau bangkit kan, belum sempurna. Ya, intinya kalau tertinggal 2 rukun, kejar 2 rukun batal. Berarti ketika dia bangkit sudah sempurna, berarti kalau dia bangkit sudah sempurna. Jadi saya rukun. Ya, dia sudah i'tidal sempurna. Ya. Berarti kalau sudah ketinggalan 2 rukun berarti. Berarti kalau belum baru mau naik berarti belum sempurna. Belum. Karena dia lakukan dengan sengaja. Nanti ada pembahasannya sendiri insyaallah. Batasan sejauh mana imam yang boleh diikuti ketika bacaan Al-Fatihahnya salah? Ada yang bacaan Al-Fatihahnya salah, kapan imam itu boleh diikuti atau tidak? Dilihat. Ada Al-Fatihah yang jelas kalau salah itu kalau terjadi lahan. Lahan yang parah itu kalau sampai merubah makna. Kalau kurang sedikit ya masih enggak batal. Al-Fatihahnya masih dikatakan sah. Contoh misalnya membuat maknanya itu berubah. Iyyaka na'budu dia jadikan iyyaka ta'budu. Atau iyyaka ka'budu gitu. Ya. Fatal. Fatalnya kenapa? Maknanya sudah berubah. Kalau maknanya sudah berubah batal. Wa iyyaka nasta'in enggak sah. Karena sudah salah dalam huruf ain. Salah fatal. Paham? Kalau sampai tasdidnya terus panjang pendeknya ditabrak gimana di Al-Fatihahnya? Tasdidnya, kalau tasdid nggak ada kurang 1 huruf berarti berubah makna. Tasdid berkurang, iya karena budu bukan iya. Nah, berarti kurang tasdid kan? Berarti kurang 1 huruf. Kurang 1 huruf makna sudah berubah. Kurang 1 huruf makna sudah berubah. Nah kalau memangnya imam seperti itu Ustaz, terus kita biasa berjamaah di masjid situ. Kalau kita menyelisih apa kita juga dapat pahala berjamaah Ustaz? Kalau ada di masjid lain cari masjid lain. Diingatkan Pak. Kalau enggak dilengserkan nanti. Wewenang KUA nanti itu. Kalau di Arab ya itu punya wewenang untuk lengserkan, untuk naikkan itu punya wewenang. Namun kalau kurang-kurang sedikit, ikhwanya kurang sempurna sedikit, itu enggak masalah. Parah
Kalau ini parah ya sudah berarti. Tadi ya, huruf kalau satu kurang sudah nggak sempurna kan berarti. Ada ketentuannya dalam kitab Matan Safinatun Najah itu ada. Ini hurufnya bagaimana? Yang jelas yang paling parah itu kalau sampai berubah makna. Hurufnya tertukar. Yang ada titik dia kasih titik 2. Titik cuma 1 kasih titik 2. Iya kata budu titik sudah 2. Nak budu 1. Sudah berubah kan? Imam masuk masjid merokok, terus setelah sampai masjid dia itu dijadikan imam. Sampai masjid dia dijadikan imam. Terus gimana? Sholat saya sebagai makmum itu sama nggak? Sholatnya yang makmum bagaimana sah atau tidak sah. Namun Nabi SAW itu katakan bagi yang makan bawang jangan dekati masjid kami. Kira-kira parah mana rokok apa bawang? Bagi yang makan bawang jangan dekati masjid kami. Kira-kira parah yang mana? Rokok. Rokok. Harusnya di depan pintu masjid itu ditulis besar-besar. Bagi yang merokok jangan masuki masjid kami. Bagi perokok jangan masuki masjid kami. Iya itu. Saya sampai pernah tulis artikel kayak gitu. Bagi yang merokok jangan dekati masjid kami. Saya ada artikel tulisan kayak gitu. Persis kayak saya ngomong ini. Kenapa? Ini tadi bicarakan bawang. Kenapa bawang ini bicarakan? Bau mulutnya nggak pas kalau masuk masjid. Ganggu. Karena bau mulut bawang ini mengganggu jamaah yang lain. Rokok gimana? Ganggu nggak? Ya sudah. Parah mana? Bawang atau rokok? Ya sudah rokok. Namun kalau jenengan tanya sah atau tidak, alhamdulillah masih sah. Ya, sudah seperti itu. Kalau saya mau bilang lengserkan gitu. Namun sayangnya nanti nggak ada jam atas jadi imam di Gunung Kidul ini nggak ada nanti. Ahli hisab semua. Sudah? Paham ya? Itu. Jadi hadisnya ada tadi itu. Bagi yang makan bawang jangan dekati masjid kami. Jawabannya gampang. Rokok apa bawang yang lebih parah? Kalau bawang saja nggak boleh, apalagi rokok. Itu saja jawabannya. Berlaku untuk jamaah juga, bukan hanya imam. Wah ini baru saya ngomong kayak gini. Kalau di Saudi fatwanya lebih keras lagi. Ya, kalau Syekh Shalal Fauzan ditanya, itu Ustadz ini gimana ini? Ada yang ngerokok kemudian masuk masjid kami, usir dia dari masjid. Dia lebih parah lagi. Usir dia dari masjid. Ini masih halus saya ngomong ini. Saya masih bilang sah. Oleh ini usir dia dari masjid. Ada pakaiannya bau, usir dia dari masjid. Coba lihat. Sampai segitunya. Dia nggak pakai mikir-mikir ya, karena dia ahli fatwa. Orang manut dengan fatwanya gitu, dengar. Kalau kita fatwa masih mikir-mikir, nanti ini siapa yang saya ngomong ini. Ini enggak, usir dia dari masjid. Ngapain dia di masjid? Ya, usir gitu. Usir coba kata-katanya. Ini masih halus tuh jawabannya ini. Dan saya ngomongnya tempat lain beda lagi. Ini dengan kalian, belum tempat lain. Tempat lain saya nggak mau jawab. Pon, sudah ya? Kita habis isya lagi baru bahas ini. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.